Silakan Kak Tia. Baik, terima kasih Kak Yudan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Perkenalkan, saya Tia Aransa. Saya akan memulai mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Usia, Status Perkawinan, dan Keadilan Reproduksi. Jadi riset ini kami susun bersama-sama dengan tim dari Indonesia dan luar Indonesia. Selain saya, di sini ada Kak Gabriela Sandranela Suryadana, Yudan Triana, Lilis Setiawati, Antonio Sales de Sousa, dan Zulkairol Naib bin Sidik Ahmad. Next slide, please. Next, Kak. Kak Yudan. Ya, jadi riset kami ini dilatar belakangi prinsip bahwa kontrasepsi itu merupakan hak reproduksi ya. Jadi atau yang kita kenal dengan istilahnya itu HKSR atau hak kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, kontrasepsi itu bukan hanya tentang mencegah kehamilan ya, karena secara kesehatan pun lebih dari itu. Dan ternyata faktor penentu akses kontrasepsi itu juga bukan hanya terletak pada ketersediaan dan pengadaannya saja, tapi ada faktor penting lain di situ yaitu faktor sosial. Di antaranya di sana ada norma sosial, praktik institusional, termasuk juga sikap dari tenaga kesehatan sendiri. Maka isu kesehatan itu merupakan isu keadilan sosial. Next. Nah, jadi mengenai akses kontrasepsi di Indonesia itu sendiri, secara historis, layanan kontrasepsi di Indonesia itu berada dalam kerangka program KB atau yang kita kenal dengan program keluarga berencana. Program ini sebetulnya sempat sukses ya di era Orde Baru, tapi sayangnya program KB itu masih cenderung berfokus pada pasangan yang sudah menikah saja. Jadi perempuan muda, perempuan yang belum nikah, atau perempuan yang dianggap aktif secara seksual di luar pernikahan itu bisa terhambat dalam membuat keputusan reproduktif. Seperti apa hambatannya? Di antaranya bisa dikenai stigma, diberikan penghakiman moral, ada hambatan informasi, ada masalah privasi dan kerahasiaan, termasuk juga perlakuan tidak menyenangkan dari tenaga kesehatan. Next. Nah, jadi melalui riset ini, argumen utama kami adalah bahwa akses kontrasepsi itu tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tapi juga bagaimana ada legitimasi sosial yang melekat pada usia dan status perkawinan perempuan itu sendiri. Tiga pertanyaan yang digali kepada subjek itu antara lain, bagaimana pengalaman akses kontrasepsi ini berbeda berdasarkan usia, bagaimana perbedaannya berdasarkan status perkawinan, dan apakah usia dan status perkawinan itu berhubungan dengan perlakuan tidak menyenangkan dari nakes dan juga persepsi kemudahan akses. Ini kami ukur outcome-nya dengan apakah ada perlakuan negatif atau tidak, iya atau tidak, dan persepsinya itu dalam range 1 sampai 5. Selanjutnya mengenai detail penelitian boleh dilanjutkan oleh Saudara Yudan. Silakan Kak Yudan. Boleh di next. Kak, terima kasih Kak Tia. Jadi penelitian ini kami menggunakan desain cross-sectional dengan data yang berasal dari survei yang sudah kami lakukan secara online oleh komunitas dokter tanpa stigma pada bulan Januari tahun 2024 dan setelah pembersihan data kami menganalisis 195 responden perempuan. Dan analisis yang kami lakukan adalah tabulasi silang, regresi logistik untuk outcome perilaku dan tidak menyenangkan, serta ordinal logistik regression untuk persepsi kemudahan akses dengan utama kami adalah usia dan status pernikahan. Next. Dari data yang sudah kami himpun, mayoritas responden berusia hingga 40 tahun sebanyak 159 responden, diikuti oleh usia di atas 40 tahun sebanyak 32 responden, dan di bawah 20 tahun sebanyak 4 responden, dan sekitar 60%-nya telah menikah atau sebanyak 118 responden, dan diikuti dengan jumlah 77 yang belum menikah. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah responden yang berusia di bawah 20 tahun ini hanyalah 4 orang, sehingga seluruh interpretasi terhadap kelompok di bawah 20 tahun ini hati. Next. Temuan pertama yang berkaitan dengan pengalaman mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari tenaga kesehatan itu secara deskriptif di kelompok usia di bawah 20 tahun memiliki proporsi tertinggi yaitu sekitar 25%. Dan di usia 20-40% sebanyak 14,5%, sedangkan pada kelompok di atas 40 tahun angkanya jauh lebih rendah di antara kelompok usia lainnya. Walaupun demikian, karena jumlah responden pada kelompok termuda sangatlah kecil, hasil ini belum dapat digeneralisasi secara luas. Next. Ketika kami
melihat berdasarkan status perkawinan, perempuan yang belum atau tidak menikah hampir 2 kali lebih sering melaporkan pengalaman yang tidak menyenangkan dibandingkan perempuan yang menikah. Namun pada analisis regresi, hubungan tersebut belum secara signifikan secara statistik. Artinya, kami melihat adanya pola ketimpangan secara deskriptif, tetapi belum melihat bukti statistik yang cukup kuat yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang pasti dari variabel tersebut. Next, Kak. Outcome kedua yang kami analisa adalah persepsi kemudahan mengakses kontrasepsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan berusia 20-40 tahun memiliki peluang sekitar 8 kali lebih besar untuk melaporkan akses yang lebih mudah dibandingkan dengan kelompok usia di bawah 20 tahun. Sementara kelompok usia di atas 40 tahun memiliki peluang sekitar 15 kali lebih besar untuk lebih gampang mengakses kesehatan reproduksi atau akses kontrasepsinya. Meskipun confident intervalnya cukup lebar, akibat kecilnya kelompok usia termuda, arah hubungan ini tetap menunjukkan bahwa semakin dewasa usia responden, semakin mudah akses yang ingin dirasakannya. Next, Kak. Temuan paling kuat dalam penelitian ini menunjukkan ketika melihat status perkawinan, di mana perempuan yang telah menikah memiliki peluang hampir 5 kali lebih besar yang melaporkan bahwa akses kontrasepsinya terasa lebih mudah dibandingkan perempuan yang belum atau tidak menikah. Nah, hubungan ini signifikan secara statistik dengan P kurang dari 0,01. Artinya, status perkawinan merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan pengalaman akses kontrasepsi. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa akses kontrasepsi tampaknya tidak hanya ditentukan oleh tersedianya layanan. Penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan layanan tidak selalu berarti layanan tersebut mudah diakses. Fasilitas kesehatan mungkin sudah menyediakan kontrasepsinya, tetapi pengalaman pengguna tetap dapat dipengaruhi oleh rasa takut dihakimi, kekhawatiran terhadap kerahasiaan, bias tenaga kesehatan, maupun stigma terhadap perempuan muda. Untuk selanjutnya, sesi diskusinya akan dibahas bersama Cassandra. Silahkan Cassandra. Di next, Kak. Terima kasih Kak Yudan. Mohon maaf ternyata ada beberapa yang kurang rapih ya di PowerPoint-nya, tapi mudah-mudahan tetap bisa tergambar dengan jelas hasil-hasil penelitian kami. Nah, teman-teman, temuan-temuan tadi membawa kita pada poin diskusi yang pertama, yaitu bahwa akses kontrasepsi dalam konteks Indonesia masih membawa banyak persoalan legitimasi sosial nih. Nah, apa sih yang dimaksud dengan legitimasi sosial? Legitimasi sosial itu adalah satu konstruksi sosial yang menentukan siapa yang dianggap layak atau pantas atau berhak untuk menggunakan kontrasepsi. Nah, dalam konteks Indonesia, layanan kontrasepsi secara historis tadi seperti sudah disebut sedikit oleh Kak Tia, ini memang banyak berada di dalam kerangka program keluarga berencana. Dan dalam perkembangannya sampai saat ini, meskipun konteks negara kita sudah banyak berubahnya, tapi ternyata kerangka ini masih banyak digunakan. Sehingga kontrasepsi menjadi sangat lekat dengan pasangan yang sudah menikah. Nah, perempuan yang sudah menikah ini dipandang sebagai pengguna kontrasepsi yang pantas, yang layak karena sesuai dengan norma masyarakat. Sebaiknya perempuan yang belum menikah seringkali tidak masuk dalam kerangka ini. Jadi kebutuhan mereka terhadap kontrasepsi itu bisa langsung diasosiasikan dengan aktivitas seksual di luar pernikahan. Nah, hambatan yang muncul ini memang tidak selalu berupa penolakan langsung ya, tapi bisa berupa prosedur yang dipersulit, persyaratannya yang diperbanyak, pertanyaan-pertanyaan yang interogatif dan memojokkan. Nah, kalau kita menggunakan perspektif keadilan reproduksi atau reproductive justice, situasi ini nih jadi problematik karena akses kontrasepsi seharusnya itu menjadi hak individu yang tidak bergantung pada status perkawinannya atau asumsi moral tentang aktivitas seksualnya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang lebih mudah mengakses kontrasepsi, sementara ada kelompok lain yang lebih sulit, maka akses tersebut belum sepenuhnya berbasis hak individu. Kayak Sandra agak hang sedikit ya internetnya. Mungkin Tia atau Yudan mau melanjutkan? Atau kita tunggu Sandra bentar?
Oh iya, baik, boleh saya Ya, Kak Sandra lanjutkan. sedang ada gangguan. Silakan Kak Tia. Oh iya, baik. Next slide, boleh Kak? Eh, Ya, mengenai yang kedua, itu kita perlu mengkritisi soal kemudahan akses, di mana kemudahan akses itu seringkali hanya dikaitkan dengan ketersediaan layanan, padahal ada pengalaman akses yang perlu dipertimbangkan. Oh iya, maaf, ini Kak Sandra sudah kembali. Silakan, Kak. Maaf, sinyalnya putus. Sampai oke. Oke, maaf, saya langsung sambung ya. Soal poin diskusi yang kedua, bahwa kemudahan akses itu tidak hanya terkait dengan ketersediaan layanannya aja, karena ada juga pengalaman akses yang perlu kita pertimbangkan. Nah, secara formal mungkin kita bisa melihat bahwa kontrasepsi itu sudah tersedia cukup banyak di fasilitas kesehatan kita ya. Jadi fasilitasnya ada, alat bahannya ada, tenaga kesehatannya sudah siap, sudah terlatih gitu, dan programnya juga ada. Tapi ternyata bagi sebagian perempuan, terutama perempuan muda atau yang belum menikah, layanan yang tersedia belum tentu terasa mudah untuk diakses. Karena pengalaman akses itu juga dibentuk oleh hal-hal yang mungkin tidak selalu terlihat dan muncul di dalam kebijakan atau data-data program. Misalnya pengalaman dihakimi, pengalaman ditolak, dilayani dengan tidak ramah oleh tenaga kesehatan, atau pernah mungkin informasi pribadinya tidak dijaga kerahasiaannya. Nah, itulah mengapa di dalam studi kami ini kita menggunakan persepsi kemudahan akses sebagai outcome. Nah, outcome ini tidak hanya menanyakan apakah kontrasepsinya tersedia, tapi kita juga berusaha menangkap bagaimana perempuan merasakan dan mengalami akses tersebut. Apakah sudah cukup aman, sudah cukup nyaman, sudah cukup konfidensial, responsif, dan tidak memberi stigma gitu ya. Nah, memang temuan kami memang tidak menunjukkan hubungan signifikan antara usia atau status perkawinan dengan perlakuan yang tidak menyenangkan dari tenaga kesehatan. Tapi secara deskriptif, perempuan muda dan perempuan yang belum atau tidak menikah lebih sering melaporkan pengalaman tersebut. Jadi ini menunjukkan adanya potensi kerentanan yang lebih besar yang dialami oleh perempuan muda atau yang belum atau tidak menikah. Nah, memang salah satu kekurangan dalam studi kami adalah variabel perlakuan tidak menyenangkannya itu kita hanya pisahkan iya atau tidak ya. Padahal stigma dan diskriminasi ini seringkali muncul dalam banyak sekali bentuk. Pertanyaan menghakimi atau nada bicara yang mungkin tidak nyaman, kurang privasi, atau bahkan ini juga cukup sering disampaikan tiba-tiba diceramahi agama. Yang ini pengalaman yang bisa jadi sangat-sangat subjektif dan berbeda-beda setiap orang. Karena itu kami menilai bahwa akses yang bermakna itu bukan hanya soal ada atau tidak adanya layanan, tapi juga apakah semua perempuan sudah merasa cukup aman dan nyaman untuk menggunakan layanan tersebut. Next. Nah, dari temuan ini kita ada beberapa rekomendasi atau untuk implikasi penting untuk kebijakan dan praktek layanan ya. Yang pertama, kontrasepsi ini perlu di-reframe sebagai bagian dari hak kesehatan reproduksi individu, bukan hanya sebagai layanan keluarga berencana untuk pasangan yang sudah menikah aja. Lalu kedua, layanan kontrasepsi ini kita menilai perlu diperkuat di beberapa angle ya, supaya lebih youth friendly misalnya, lebih berbasis hak dan lebih berfokus pada klien. Yang ketiga, pelatihan tenaga kesehatan terkait kontrasepsi ini kita harapkan bisa melampaui aspek teknis atau aspek klinis aja. Tapi bisa ditingkatkan, misalkan mencakup konseling berbasis hak misalnya, atau komunikasi yang ramah remaja dan sensitivitas gender. Karena sikap tenaga kesehatan ini benar-benar dapat menentukan apakah pasien itu merasa aman dan nyaman dalam mengambil keputusannya. Keempat, kebijakan dan pedoman institusi termasuk negara perlu secara tegas dan jelas memayungi program ini secara inklusif dan berkeadilan, termasuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan yang mau memberikan layanan ini secara inklusif. Jadi memang transformasi layanan kontrasepsi itu perlu terjadi di beberapa level sekaligus ya. Tidak hanya di level interaksi personal antara tenaga kesehatan dan pasien, tapi juga di level institusi dan level kebijakan. Next. Terakhir, sebagai kesimpulan, kita mau mengingatkan lagi terkait lensa yang kita gunakan di penelitian ini, dan kita harapkan untuk bisa menjadi keutamaan di layanan kontrasepsi di Indonesia, yaitu keadilan reproduksi atau reproductive justice. Bahwa hak reproduksi sebenarnya
sangat terpengaruh oleh kondisi sosial, politik, dan institusional yang mungkin mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan atas tubuh dan reproduksinya. Nah, lensa keadilan reproduksi ini mengingatkan kita bahwa layanan yang berkeadilan itu bukan hanya soal layanannya harus tersedia, tapi juga apakah benar-benar terjangkau, baik secara lokasi, secara harga mungkin, menjaga kerahasiaannya juga, ada confidentiality di situ, bebas stigma, tidak menghakimi, dan benar-benar menghormati otonomi pasien. Demikian kira-kira dari kami, Kak.